Nih langsung masuk di bagian sininya, lalu tutup, suruh dia telan begini. Nih nggak perlu memaksa, dia akan ditelannya tuh kan. Ini biarkin yang jatuh. Nah di bagian sininya ya, bagian ujung sini yang mendekati tenggorokan, arahkan miring seperti ini dan perlahan, jangan dari tengah. Kalau dari tengah itu dia akan tersedak dan malah masuk ke paru-paru, itu akan membuat dia jadi mengendap di paru-paru, itu bisa membahayakan si kucing ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Animal World. Hari ini kita mau nunjukin kondisi si Bulbul nih. Hari ini dia udah mulai sehat ya. Saya lupa ini hari ketiga apa hari keempatnya ya. Ini dia udah bisa sedikit mengeong ya, dan sudah bisa celingak-celinguk tuh. Udah bisa pup di pasir, udah bisa berdiri, udah bisa minum sendiri juga, dan udah bisa mengelus-ngelus ya. Tapi belum bisa makan sendiri, jadi masih perlu disuapin. Ini hari pertama si Bulbul waktu sakit itu, dia demam tinggi, nggak mau makan dan nggak mau minum. Tuh, bentar ya, ada motor. Oke teman-teman, maaf tadi ada kendaraan yang lewat, jadi takut masuk di suaranya. Ini hari pertama waktu si Bulbul sakit itu, ceritanya itu dia demam tinggi, lemas, nggak mau makan dan nggak mau minum. Bahkan dia seperti merasa kesakitan ya, tidur aja itu gelisah dia. Lalu kita cek, ternyata kondisinya itu cacingan parah, yaitu dia terserang cacing tambang ya. Jadi setelah saya berikan obat cacing, berikan vitamin dan suntik antibiotik, dianya itu kan dia bisa udah ngeong, dianya selama 1 hari lebih keluar terus cacing dari mulutnya dan dari anusnya ya. Nah setelah itu saya obati di hari ketiga itu, setelah cacingnya keluar itu selama 1 hari lebih ya, dia udah mulai aktif lagi itu, tapi masih kondisi lemas, belum mau minum. Nah hari ini dia udah mau minum dan udah lumayan sangat aktif nih. Ini bisa dilihat nih di bul-bulnya nih. Bul, nah tuh kan dia mengeong kan, Bul, hey Bul. Nah bisa dilihat ya, kondisinya sangat kurus karena kemarin itu banyak banget cacing yang keluar. Dan hari ini saya mau beri dia makan makanan basah ya. Sebenarnya itu lebih bagus itu kalian pakai Royal Canin Remover ya, karena itu buat kondisi kucing-kucing yang sedang pemulihan ya. Dan kalau buat merek yang mencret itu lebih bagus RC Gastro, itu buat mencret. Tapi karena saya nggak terlalu banyak duit ya, karena ini pakai duit pribadi, jadi kita hanya memberikan Whiskas dan antibiotik, juga vitamin, dan juga saya berikan minumnya itu di suap ya. Kita beri madu dicampur air, ini buat imun dia juga bisa, dan juga buat penyembuhan juga baik juga, agar tidak dehidrasi ya. Oke, kita langsung suntik saja dulu ya. Ini saya akan melakukan suntiknya. Jadi vitamin itu saya ambil vitamin buat 1 ekor kucing dewasa itu saya pakai kalau enggak 0,2 atau 0,5 ya. Ini dia udah mulai manja nih sekarang. Kalau kemarin itu enggak aktif dia. Kalau hari ini lumayan aktif dan sangat banyak minumnya. Tapi belum bisa makan ya. Jadi kita tetap suap. Dan nanti saya akan mengajarkan memberi minumnya yang benar agar tidak membahayakan si kucing, dan memberikan makan juga ya. Oke.
Ini antibiotik kita harus rutin ya memberinya. Ini saya pakai antibiotiknya itu 0,1 atau 0,2 buat per kilonya ya. Ntar ya, saya ambil kapas, lupa saya kapasnya. Ini vitamin kita suntik di otot ya, karena kucing itu otot yang paling gampang dan tebal itu di bagian paha ya, jadi kita akan suntik di bagian pahanya ya. Ini dia udah lumayan aktif nih kan, udah mengeong-mengeong. Kalau kemarin itu dia benar-benar nggak aktif, sukanya tidur dan tidurnya itu gelisah, nggak mau berbicara kalau pas dia sakit kemarin. Ini dia udah benar-benar aktif nih. Jadi kita akan lakukan penyuntikan ya. Minimal itu beri antibiotiknya itu 3 hari berturut-turut atau 5 hari ya. Kalau belum sembuh bisa 5 hari. Ini Bul. Kemarin dia itu nggak berdiri saja itu sulit. Ini kita akan suntik. Ini masih sangat kurus ya, bisa dilihat nih kondisinya nih. Tapi udah nggak dehidrasi. Kemarin kita di hari keberapa itu, hari ketiga kalau nggak salah ya, dia itu tengah malam dehidrasi. Jadi kita infus selama 1 hari. Dan ini kondisi dia sekarang nggak perlu diinfus karena udah minum sendiri. Dan juga nggak dehidrasi nih. Kalau dehidrasi itu kulitnya kering. Ini enggak ya. Dan mulutnya itu biasanya pucat ketika dia dehidrasi. Sedangkan ini enggak ya. Jadi kita cari. Apa rangur? Paham ya? Oke, kita langsung tusuk. Dan kita tarik buat mengecek apakah ada pembuluh darah yang kena. Dan bila tidak, kita akan tusuk. Nah. Oke. Nah, ini obat sudah masuk, vitaminnya udah masuk. Ya. Cepat sembuh ya. Dan di sini saya akan beri makannya dulu. Kita kalau buat kucing yang sedang sakit itu harus, yang nggak mau makan minum, kita harus berinya rutin ya. Nih dia sangat aktif nih, enggak. Kaget dulu. Ya, kita coba apa mau makan sendiri. Bila dia mau makan sendiri, kita nggak perlu memberi ya. Nah, ini karena dia nggak mau makan sendiri, berarti kita harus suap. Yang penting dia itu mau makan ya. Jangan sampai nggak mau makan. Jika kucing yang sedang sakit itu, mereka harus makan meski sedikit. Nanti lama-lama dia akan bisa mau makan sendiri. Ini di hari ketiga atau hari keempat nih, dia udah bisa makan sendiri. Hari pertama itu dia nggak bisa makan, bahkan kita suap pun selalu muntah. Dan ini di hari ketiga ini dia lumayan banyak nih, 1 bungkus ini 1 hari. Kalau di awal-awal kemarin dia nggak mau sama sekali. Nih sedikit segini pun
sudah lumayan ya. Cara menyuapnya itu kita mangapkan begini ya, nih langsung masuk di bagian sininya, lalu tutup, suruh dia telan begini nih, nggak perlu memaksa, dia akan ditelan ya, tuh kan. Ini biarin yang jatuh ini, biarin aja kotor. Nah setelah itu kita beri lagi begini, kasih jeda dulu buat dia menelan. Oke, ini kita beri lagi. Nah lalu begini kita tutup, sisanya nggak apa-apa ya kotor, namanya juga kucing, makannya suka berantak kalau lagi sakit. Nanti kita bersihkan, bila sudah semua kita akan bersihkan. Yang penting itu tertelan ya, jangan sampai perutnya kosong, karena kalau dia perutnya selalu kosong itu malah akan semakin parah sakitnya. Jadi ini kita akan tetap suap nih, dikit pun nggak apa-apa, yang penting dia tetap menelan. Dan perlu dicek juga kondisi dia apakah dehidrasi atau tidak ya. Kalau ini nggak dehidrasi. Apa dia makan sedikit, dan nanti saya akan teruskan saja ya. Ini saya akan mengajarkan memberi minum. Ini cara memberi minumnya begini ya, kita bisa tarik di sini. Nah di bagian sininya ya, bagian ujung sini yang mendekati tenggorokan, arahkan miring seperti ini dan perlahan, jangan dari tengah. Kalau dari tengah itu dia akan tersedak dan malah masuk ke paru-paru, itu akan membuat dia jadi mengendap di paru-paru, itu bisa membahayakan si kucing ya. Nah jadi cara yang benar itu begini, bagian samping, dan tuh biarkan dia menelan sendiri. Kita beri sedikit-sedikit, tuh bisa dilihat ya, tuh nggak ada yang ditumpahinya kan. Oke, mungkin cukup sampai di situ pengajaran saya, dan kondisi kucingnya sudah mulai membaik. Saya akan meneruskan memberinya makan dan minum ya, agar dia cepat sembuh, dan mohon doa buat si bulbulnya agar cepat sembuh ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini edukasi tentang cara memberi makan dan perawatannya, agar lebih bermanfaat buat kalian. Kalian bisa share atau bertanya di komentar. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bye bye. Kita lihat ya, udah lumayan nakal ya, udah mulai nggak bisa diem nih. Dia udah nggak mencret lagi ya. Oke, sampai jumpa.